Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Di sini saya akan memaparkan PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui model pendampingan keagamaan di kelas 4 SD Negeri 069 Mompang Julu. Kemudian latar belakang masalah yaitu terdiri dari kemandirian belajar, di mana kemandirian belajar adalah kemampuan siswa untuk mengatur dan mengarahkan proses belajarnya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bimbingan guru atau pihak lain. Siswa yang mandiri dalam belajar mampu menentukan tujuan belajar, memilih strategi yang tepat, dan mengevaluasi kemajuan belajarnya. Kemudian, pendampingan keagamaan yaitu suatu proses di mana seorang guru atau mentor mendampingi siswa dalam memahami, menginternalisasi, menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari. Pendampingan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang religius, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang dianut. Selanjutnya, eh, pembatasan dan rumusan masalah. Pembatasan masalah yaitu penelitian difokuskan pada penerapan model pendampingan keagamaan dalam pembelajaran PAI di kelas 4 SDN 069 Mampang Julu. Aspek yang diteliti adalah peningkatan kemandirian belajar siswa setelah penerapan model tersebut. Kemudian rumusan masalah. Yang kedua, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, di mana yang pertama, mengidentifikasi penyebab rendahnya kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Dan yang kedua, mengetahui upaya-upaya yang diterapkan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Dan seterusnya yang ketiga, menjelaskan metode yang digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran PAI melalui model pendampingan keagamaan. Dan kemudian tujuan penelitian, yaitu tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemandirian belajar siswa dalam pelajaran PAI, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pelajaran PAI, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui model pendampingan keagamaan. Terusnya, manfaat penelitian bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam proses belajar. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru PAI dalam menerapkan model pendampingan keagamaan sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SDN 069 Mompang Julu, model pembelajaran yang dapat diadopsi oleh sekolah lain. Dan di lain ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang peningkatan kemandirian belajar siswa melalui model-model pendampingan keagamaan. Kemudian, kerangka teori, yaitu yang pertama kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan kemampuan siswa untuk mengatur dan mengarahkan proses belajarnya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bimbingan guru atau pihak lain. Siswa yang mandiri dalam belajar mampu menentukan tujuan belajar, memilih strategi yang tepat, dan mengevaluasi kemajuan belajarnya. Kemudian yang kedua, pendampingan keagamaan, di mana pendampingan keagamaan adalah suatu proses di mana seorang guru atau mentor mendampingi siswa dan memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang religius, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang dianut. Dan seterusnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa model pendampingan keagamaan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendampingan keagamaan, siswa dapat lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam belajar pendidikan agama Islam. Kemudian saran penelitian ini memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran PAI, baik bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Sekian, Bu. Lanjut P5, Pak. Nanti biar sekalian saya tanya. Kemudian di bagian kelima yaitu yang berjudul tentang proyek, yaitu proyek daur ulang tempat pensil dari botol aqua bekas. Tujuan pembelajaran
yaitu menguasai daur ulang. Peserta didik mampu mendaur ulang limbah plastik menjadi produk bermanfaat. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Peserta didik mampu bekerja sama secara efektif dan dalam kelompok. Langkah-langkah kegiatan yaitu terdiri dari persiapan, kemudian potong botol aqua bekas sesuai desain tempat pensil yang di. Oh, kemudian yang kedua proses pembuatan, yang ketiga penyelesaian, dan yang keempat presentasi. Di mana jelaskan ide, proses, dan manfaat dari produk. Kemudian penilaian proyek, di mana aspek yang dinilai yaitu kreativitas, inovasi, inovasi dan estetika dalam hasil karya, kepedulian terhadap lingkungan, kriteria upaya nyata dalam mengurangi limbah dan menggunakan bahan bekas optimal. Kemudian kerjasama, efektivitas kerja tim, termasuk pembagian tugas dan kolaborasi. Selanjutnya penyelesaian proyek, ketepatan waktu dan kualitas produk. Nah, selanjutnya refleksi, pelajaran apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Kemudian tantangan, apa saja, apa kesulitan yang Anda hadapi dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Selanjutnya penerapan, bagaimana pengalaman ini dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah Pak? Ya, sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kita ke P5 dulu ya. Jadi coba ke judul dulu Pak. Ke judul, judul halaman ya, nomor Ya, Bu. pertama. Oke, baik. Proyek daur ulang tempat pensil dari botol aqua bekas. Nah, dari tadi teman-teman Bapak juga banyak yang melaksanakan ini. Ini di SD kelas berapa Bapak? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Oke. Siswa kelas 4 SD ini diajak mendaur ulang. Ini prosesnya mulai dari sampahnya dikumpulkan, apakah masuk ke kegiatan atau sampah botolnya ini siswa bawa sendiri dari rumah? Oh, sebagian ada, Bu, yang dibawa dari rumah, Hmm. ada juga yang dikumpulkan di sekolah, Bu. Oh begitu. Berarti yang masuk ke dalam kegiatan hanya membuat tempat pensil dan botol dari aqua bekas. Iya, Bu. Nah, tapi tidak dalam proses mengumpulkan sampah. Termasuk, Bu, mengumpulkan Oh, sampah, Bu. mengumpulkan sampah. Enggak masalah kalau maksudnya kalau kegiatannya cuma satu kan. Kalau kegiatan ikut mengumpulkan sampah, khawatirnya tidak cukup 2 JP Bapak. Oh, iya, Begitu. Bu. Tapi kalau kegiatannya hanya membuat tempat pensil dan botol, dari botol aqua bekas, di sana ada proses kreativitas. Jadi siswa tidak lagi harus keluar kelas mengambil sampah, mengeringkan sampah, mencuci tempat botol bekas dan sebagainya. Jadi ini botol aquanya dibawa dari rumah. Dari rumah. Ya, Oke. Bu. Eh, oke, berarti ini kelas berapa tadi Pak? Kelas 4 ya? Kelas 4, Bu. Nah, jadi ini yang dibawa siswa dari rumah selain botol aqua bekas apa aja ya Pak? Selain botol berbak lem, Bu, Oh, ada bawa juga lem. cat. Oh, itu tidak disediakan di sekolah? Tidak, Bu. Oh gitu. Bukannya biasanya disediakan di sekolah ya? Enggak ya? Oh, terkadang ada juga, Bu, yang Oh menyediakan, Bu. gitu. Nanti khawatirnya siswanya terbeban kan disuruh bawa macam-macam karena demi kreativitas kan? Oke, berarti ini Iya, Bu. memang biasanya ini kegiatan ini sudah biasa dibuat di sekolah atau belum? Sudah biasa, Bu. Oh, sudah biasa. Berarti siswa juga sudah biasa disuruh bawa lem segala macam sudah biasa ya? Iya, Bu. Oh ya sudah. Oke, kalau misalnya sudah dan nggak jadi masalah ya tidak apa-apa. Maksud saya jangan sampai jadi masalah siswanya disuruh bawa macam-macam. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kita ke PTK. Boleh di-share dulu, Pak? Iya, Bu. Stop dulu. Oke, boleh ada. Oke, oke, upaya meningkatkan kemandirian belajar. Baik. Kemandirian belajar. Kenapa judulnya ke kemandirian, Pak? Untuk meningkatkan Hmm. kualitas siswa. Kemandirian, ada apa dengan kemandirian siswa di sekolah sehingga Bapak perlu merasa untuk meningkatkan? Terkadang siswa ini, Bu, harus gimana maksudnya? Siswa ini harus harus langsung dituju baru paham, Bu. Gimana itu maksudnya? Ditunjuk langsung, Bu. Ditunjuk? Iya, Bu. Maksudnya tentang kegiatan harus ditunjuk langsung. Harusnya, Bu, di situ ada kemandirian siswa, Bu. Hmm. Oke. Saya khawatir nanti ini harus ada angket kemandirian, lalu melalui model pendampingan keagamaan. Gimana itu maksudnya model pendampingan keagamaan? Berarti Bapak tidak mengajar? Mengajar, Bu. Nah, itu model pendampingan keagamaan itu tuh gimana tuh? Saya baru dengar ini. Gimana tadi? Itulah ini model melalui model pendampingan keagamaan di judul Bapak kan. Nah, itu model apa itu ya? Pendampingan keagamaan. Oh, pendampingan keagamaan ini, Bu. Oh, contohnya
ketika ada kegiatan-kegiatan agama di situ kita mendampingi Bu. Nah, masalahnya kan Bapak PTK nih kan? Iya Bu. Nah, kegiatan apa yang harus perlu pendampingan? Sehingga jadi saya tidak merasa nyambung ini judul meningkatkan kemandirian dengan model pendampingan keagamaan. Karena Bapak akan mengajar, harusnya bukan meningkatkan kemandirian berarti, tapi hasil belajar. Jadi langsung dapat hasilnya. Bapak tinggal penelitian sehari atau 2 hari langsung bisa ketahuan hasilnya. Tapi kalau model pendampingan keagamaan, berarti apanya yang didampingi? Begitu maksud saya. Sepertinya ini PTK yang kemarin tuh bukan, Pak? Yang kemarin Bu. Ini yang kemarin ya? Iya Bu. Apa saya nggak terlalu baca judulnya? Karena rata-rata judulnya hasil belajar. Begitu. Pakai modelnya ada yang PBL, ada yang metode drill, nah, ada yang cooperative learning, yang sederhana, yang umum dipakai masih saya okekan. Nah, ini agak sulit nanti Bapak jalankan di PTK Bapak, model pendampingan keagamaan. Kenapa tidak pakai model PBL atau PJBL atau pendekatan TPACK atau pendekatan DBL seperti yang Bapak sudah buat modul ajarnya kemarin. Iya Bu. Itu saran saya ya Pak, karena biar Iya Bu. Bapak memudahkan nanti juga. Begitu. Kalau nggak nanti saya agak bingung nih gimana empatnya Bapak buat. Iya Bu. Begitu. Oke. Boleh tengok rumusan? Rumusan masalah. Oke, rumusannya ada rumusan di atas tadi. Rumusan di atas tujuan. Bawahnya satu lagi. Di bawah, sebawah. Slide ketiga, ya. Penelitian ini merumuskan 3 masalah utama. Mengidentifikasi penyebab rendahnya. Mengetahui upaya. Menjelaskan metode yang digunakan. Nah, kalau ini rumusan untuk penelitian PTK, Bapak pakai siklus nggak saya tanya di bab 3? Pakai Bu. Nah, kalau Bapak pakai siklus, tidak tepat judul Bapak apa rumusannya ini. Jadi rumusan Bapak itu sesuai dengan target Bapak. Bapak misalnya nih, ini hasil belajar siswa rendah. Kan begitu. Karena Iya Bu. rendah, Bapak merasa perlu ini nilainya ditingkatkan. Entah namanya remedial kah selama ini atau pengayaan namanya. Jadi bagaimana cara Bapak meningkatkan? Bapak mengajar ulang, menjelaskan mana masalah yang siswa nggak paham. Lalu siswa mengerjakan soal. Ya kan gitu kan? Lalu nilainya Iya Bu. artinya yang Bapak kerjakan itu Bapak mengajar kembali materi yang sama dengan sebelumnya, tapi dengan model pembelajaran yang berbeda. Sehingga Bapak mengharapkan hasil belajar yang meningkat, kan begitu. Nah, PTK itu biasanya identik dengan hasil belajar. Hasil belajar rendah, maka ditingkatkan dengan cara Bapak ngajar satu siklus. Belum meningkat, masih tidak tuntas, Bapak masuk siklus berikutnya, kan begitu. Jadi Iya Bu. rumusan Bapak tidak untuk mengidentifikasi, ini sudah mirip penelitian S1, bukan PTK guru. Begitu Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa lihat rumusannya punya Pak Darman Hussein. Nah, ikut aja yang seperti itu, boleh. Biar Iya. sederhana, biar Bapak pun nggak bingung. Nanti ini mirip seperti skripsi yang anak S1, nanti Bapak lama waktunya. Sedangkan Bapak perlunya PTK itu Bapak jalankan saat PPL ini. Begitu. Nah, Baik Bu. segitu saja ya Pak. Silahkan nanti diperiksa kembali. Iya Oke. Bu. Silakan Bapak udah pegang Quran, boleh ngaji? Sudah Bu. Ya, silakan. 5 ayat aja atau 3 ayat kalau panjang. Surahnya Bu. Bebas, asal bukan ayat pendek aja. Oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Oke, boleh tuliskan ayat ketiganya, Pak. Ya. Bapaknya jangan hilang dari layar, karena putih ketemu putih Oh, hilang dia. Bapaknya tuh, kan pakaiannya gelap. Nah, dikit lagi, ke atas dikit. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, udah kelihatan Bu. nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, saya stop ya. Ya Bu. Ya, oke.